Terima kasih Anda masih di Kompas Siang, Saudara. Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi di tengah ketegangan geopolitik antara Israel dengan Iran. Lalu tepatkah langkah ini terhadap perekonomian Indonesia ke depannya? PT Pertamina Patraniaga telah menentukan harga BBM non-subsidi. BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 naik menjadi Rp19.400 per liter, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp13.100 per liter. Dexlite dijual dengan Rp23.600 per liter, sebelumnya Rp14.200. Dan Pertamina Dex yang sebelumnya Rp14.500 per liter mengalami kenaikan Rp9.400 per liter. Pertamina pastikan kenaikan harga BBM non-subsidi ini disebabkan faktor geopolitik. Meski demikian, Pertamina tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam negeri dalam melakukan penyesuaian harga. Namun Pertamina tetap mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi. Di lain pihak, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah tidak mengatur harga BBM non-subsidi, hanya mengatur harga BBM subsidi sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022. Jadi kalau BBM itu kan, kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara yang untuk industri sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu mengikuti harga pasar. Jadi dan itu kan turbo itu kan untuk orang kaya, orang-orang mampu semua. RON 98, kemudian solar yang CN51 itu kan untuk orang mampu lah ya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama energi dengan Rusia untuk mengamankan pasokan di tengah gejolak global. Diplomasi ke negeri beruang merah ini membuahkan hasil manis. Indonesia mendapat pasokan cadangan minyak mentah dan LPG, dan pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi dalam negeri tetap dijaga. Hingga akhir tahun tidak ada rencana kenaikan untuk jenis BBM yang mendapat subsidi. Menteri Keuangan menyebut, skema subsidi sudah disiapkan dengan berbagai perhitungan, termasuk jika harga minyak dunia berada di level tinggi. Anggaran negara pun diklaim masih mampu menahan beban tersebut tanpa mengganggu keseimbangan fiskal. Terhadap BBM bersubsidi itu akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Fahmi Radi turut menanggapi terkait kenaikan harga yang diputuskan oleh pemerintah. Kendati agak terlambat, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 18 April. Kebijakan itu dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian. Fahmi menambahkan, tanpa menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green, termasuk keputusan yang tepat. BBM non-subsidi naik, masyarakat pasrah. Harga melambung, beban mulai terasa. Kebijakan energi harus terarah, jangan biarkan masyarakat terbatas asa. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sejumlah pengguna kendaraan hanya bisa pasrah. Mereka tetap membeli BBM beroktan tinggi meski harganya melonjak karena khawatir penggunaan BBM kualitas lebih rendah dapat merusak mesin kendaraan. Apanya semua sih normal semua gitu aja, Mas. Kalau ke depan mau rencana mau ganti ya, Pak? Dari dek mungkin ke Pertamax itu atau tetap pakai dek? Pakai Pertamina dek, Mas. Ya kan juga untuk kenyamanan mesin saya juga kan. Mobil saya kan speknya juga harus pakai Pertamina dek lah kayak gitu aja. Sayang mesinnya ya, Pak? Ya? Sayang mesinnya? Ya, sayang mesinnya, Mas. Kaget, tapi kita mau nggak mau kan harus ngikuti programnya pemerintah itu aja. Karena kebutuhan juga ya, Pak ya? Ah, ya pasti dong. Nah, dengan kenaikan ini tanggapan gimana, Pak? Tanggapan ya udah ikutin aja, mau apa lagi. Memang harus kita bayar kok. Tetap aja karena mesin kita kan di atas 3.000. Menyesuaikan memang mesinnya, Pak ya? Ya, menyesuaikan mesinnya juga. Ya harapannya ya kalau kita maunya sih kembali ke awal ya. Turun ya? Nah, kembali ke awal.
Terkait kenaikan BBM non-subsidi, kita tanyakan kepada Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat siang, Pak Fahmi. Pak Fahmi, kita tahu nih Pertamina sudah menaikkan BBM non-subsidi. Pertamina, Pertamax Turbo dan juga Dex nih Pak, di tengah gejolak perang. Menurut Anda ini sudah sesuai, sudah tepatkah keputusan ini Pak? Ya, menurut saya sudah sangat tepat gitu ya. Karena untuk mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi, juga saya perkirakan kenaikan BBM oktan tinggi tadi gitu ya, itu tidak akan menaikkan inflasi secara signifikan dan tidak menurunkan daya beli. Kenapa tidak menaikkan inflasi? Karena komunitas atau jumlah konsumen yang menggunakan BBM oktan tinggi ini tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga tidak berpengaruh terhadap inflasi tadi. Kemudian tidak juga menurunkan daya beli karena konsumen dari beroktan tinggi ini rata-rata kelas atas gitu ya, mobil-mobil mewah yang digunakan, sehingga daya belinya cukup kuat dan mereka kalau mengeluh ya wajar gitu ya, tetapi ini tidak akan menurunkan daya beli tadi. Jadi menurut saya aman terhadap pengaruh negatif ekonomi di negeri kita ini, Mbak Renata. Tapi kalau kita cermati juga kan sebenarnya Pertamax ini merupakan salah satu BBM non-subsidi, tapi diputuskan untuk tidak dinaikkan oleh pemerintah. Pertimbangan pemerintah kalau dibaca Pak Fahmi seperti apa? Nah, ini saya anggap juga keputusan yang cerdas gitu ya. Karena memang selama ini gitu ya, Pertamax itu termasuk yang dinaikkan sesuai dengan harga keekonomian. Tapi kali ini tidak dinaikkan. Nah, saya menduga pertimbangannya kalau Pertamax dinaikkan, sementara Pertalite tadi kan subsidi BBM subsidi tidak dinaikkan, maka perbedaan harganya itu semakin menganga, semakin tinggi. Ini berpotensi mendorong konsumen Pertamax tadi itu pindah ke Pertalite gitu ya. Karena kategori konsumen Pertamax itu di samping jumlahnya relatif cukup besar, itu rata-rata kelas menengah gitu ya. Bahkan ada sepeda motor yang pakai Pertamax. Nah, kalau paket harga tadi terlalu tinggi, maka potensinya akan pindah ke Pertalite dan ini akan memberatkan subsidi tadi. Jadi menurut saya ini tepat dan cukup cermat gitu ya, Mbak. Oke, Pak Fahmi, tapi kan kalau yang kita lihat ini Pak, Pertamax Turbo ini juga kan signifikan gitu kenaikannya. Adakah kekhawatiran nantinya justru dia akan berpindah gitu Pak ke opsi yang lebih murah gitu? Kalau Bapak lihat, karena kan memang yang menggunakan juga Dex juga ini Pak, ini juga digunakan oleh pelaku usaha. Gimana kira-kira antisipasi pemerintah supaya tidak ada berpindah dan akhirnya juga akan memberatkan APBN Pak? Nah, tadi saya katakan bahwa pengguna BBM oktan tinggi tadi ya, Pertamax dan lain sebagainya, itu kelas atas dan untuk operasional sepeda kendaraan bermotor gitu ya, bukan untuk operasional pabrik misalnya, bukan juga untuk operasional mengangkut barang-barang kebutuhan pokok tadi. Nah, tadi misalnya ditayangkan di Kompas TV gitu ya, yang punya mobil dengan kualifikasi tertentu, dia nggak akan pindah karena sayang mesinnya, dia tadi mengatakan itu gitu ya. Nah, berbeda kalau konsumennya Pertamax yang tadi ada sebagian sepeda motor, ini potensinya akan pindah ke Pertalite cukup besar, sehingga tadi saya katakan kebijakan tidak menaikkan Pertamax ini kebijakan yang smart juga itu ya. Jadi untuk melindungi agar migrasi tadi tidak terjadi itu, Renata. Oke, berarti sudah diantisipasi ya Pak terkait dengan migrasi dari yang semula menggunakan yang bagus, begitu akhirnya harus menurunkan standar. Nah, pertanyaan kami juga nih Pak Fahmi, kan pemerintah ini kabarnya sudah mendapatkan pasokan BBM dari Rusia. Apakah BBM non-subsidi juga ini akan turun Pak? Nah, saya kira memang yang sekarang ini akibat perang ini ada dua dampak sekaligus gitu ya. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak, yang kedua adalah kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi tadi, pernah mencapai $115 per barrel gitu ya. Nah, untuk pasokan Indonesia masih katakan aman itu ya, karena kita punya 600.000 barrel per hari produksi yang itu bisa dibuat BBM itu ya.
sehingga memang masih aman. Tetapi konsumsi kita itu kan mencapai 1,6 juta barrel per hari, sehingga masih butuh 1,4 gitu ya. Nah, maka untuk menyelamatkan atau mengamankan pasokan tadi, karena terhambatnya minyak melalui Selat Hormuz, maka perlu dicari alternatif lain. Dijajaki Amerika, Afrika, dan terakhir adalah Rusia. Saya kira Rusia sangat tepat gitu ya, karena ada jenis minyak Rusia itu lebih cocok dengan kilang minyak kita. Nah, kemudian dulu pernah juga menawarkan dengan harga diskon gitu ya. Cuman waktu itu kan blokade oleh Amerika, sehingga Indonesia nggak berani beli dari Rusia. Tapi sekarang Trump kan sudah mengizinkan. Nah, saya kira kalau kemarin Pak Prabowo ke Rusia dan sudah memutuskan, saya kira ini juga langkah yang sangat tepat untuk mengamankan pasokan tadi. Nah, mengenai harga BBM subsidi apakah naik atau tidak, pemerintah juga sudah memberikan jaminan itu ya. Menteri Keuangan mengatakan sampai akhir tahun tidak akan naik. Ini sebagai bentuk untuk memberikan kepastian, saya kira bagus itu ya. Nah, tetapi ini agak beresiko. Kenapa? Karena indikator yang digunakan oleh pemerintah itu time frame itu ya, sampai akhir tahun. Akhir tahun ini kan masih lama itu ya. Sementara kenaikan perang itu kan perang yang itu unpredictable, uncontrollable gitu ya. Kalau misalnya Amerika menyerang Selat Hormuz, kemudian harga minyak dunia mencapai 200 misalnya ya, mudah-mudahan ya tidak 200 barrel per hari per barrel, $200 per barrel, maka apakah Indonesia masih kuat tidak menaikkan harga BBM subsidi? Kalau akhirnya menaikkan, taruhlah Juni misalnya, harapan yang disampaikan pemerintah ini kan jadi PHP gitu ya. Sehingga bisa kecewa juga itu, Renata. Oke, jadi seharusnya mending jujur aja ya Pak, karena kedepannya sepertinya eskalasinya nih belum kunjung reda, apalagi negosiasi tahap 2 ini nampaknya belum bisa bertemu tatap muka langsung di Islamabad Pak. Jadi apa antisipasi jalan tengahnya Pak? Nah, saya mengusulkan jangan menggunakan indikator time frame gitu ya, sampai Desember, sampai Juni, tapi gunakan variabel yang menentukan dalam hal ini adalah harga minyak dunia. Misalnya Menteri Keuangan mengatakan kalau harga minyak dunia mencapai $200 per barrel, maka pada saat itulah pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM subsidi tadi. Nah, ini perlu disampaikan secara jujur pada rakyat. Kalau rakyat itu sudah dikomunikasikan, saya yakin mereka akan bisa menerimanya dan kemudian bisa memaklumi kenaikan tadi. Tapi kalau seperti sekarang sampai akhir tahun tidak naik, kemudian Juni naik, wah ini saya khawatir terjadi kekecewaan karena ada PHP tadi, Renata. Oke, baik. Jadi selain menjaga APBN tetap fit gitu ya Pak, pola komunikasi juga ini menjadi penting nantinya apabila 200 USD per barrel sudah naik ya, mau nggak mau harus naik juga BBM subsidinya. Terima kasih banyak pandangannya Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sudah berbagi pandangannya di Kompas Siang. Selamat Renata, mudah-mudahan manfaat. Selamat siang, Assalamualaikum.